Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenal struktur dan fungsi organel-organel sel. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menjelaskan fungsi dari tiap organel struktur sel. Yang kedua, menjelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Organel sel yang pertama yang akan kita pelajari yaitu membran plasma. Membran plasma memiliki fungsi sebagai pembungkus isi sel, melindungi sel, serta mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Gambarnya bisa dilihat seperti yang di samping. Organel sel selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi bagian dalam sel dan menjadi tempat berlangsungnya sebagian besar aktivitas sel. Nah, sitoplasma itu adalah cairan ya. Jadi cairan yang ada di dalam sel. Organel selanjutnya yaitu inti sel atau nama lainnya itu nukleus. Inti sel mengandung materi genetik dan berperan sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas sel. Organel selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria ini berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Organel selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar itu dilapisi oleh ribosom. Retikulum endoplasma ini berfungsi penting dalam berbagai proses seluler, terutama sintesis, modifikasi, dan transportasi protein dan lipid. Organel selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas ini berfungsi terutama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan dan alga. Organel selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sel. Organel selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai organel selanjutnya yaitu badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berfungsi untuk memproses dan memodifikasi protein serta lipid sebelum diangkut ke tujuan akhirnya. Organel selanjutnya yaitu sentrosom. Sentrosom ini berfungsi sebagai pusat pengatur mikrotubulus utama pada sel hewan. Organel ini berperan dalam berbagai proses seluler, termasuk pembentukan dan organisasi mikrotubulus, pembelahan sel, dan pembentukan silia dan flagela. Organel selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai sistem pencernaan sel yang menguraikan materi seluler yang rusak atau tidak dibutuhkan, serta zat asing yang masuk ke dalam sel. Organel selanjutnya yaitu peroksisom. Peroksisom
ini berfungsi penting dalam berbagai proses metabolisme, termasuk detoksifikasi zat berbahaya, metabolisme lipid, dan reaksi oksidasi. Organel selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola memiliki berbagai fungsi penting dalam sel tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan, vakuola berperan dalam menjaga tekanan turgor, menyimpan air dan nutrisi, serta menyimpan produk sisa. Sel tumbuhan, ya. Di sini kita akan bahas tentang organel-organel sel tumbuhan. Bagian-bagian sel tumbuhan yang pertama itu ada mitokondria, ada retikulum endoplasma halus, kemudian ada badan mikro, ada retikulum endoplasma kasar, ada vakuola, kemudian ada ribosom, ada diktosom, dan ada plastida atau kloroplas. Organel-organel sel hewan itu ada lisosom, kemudian ada retikulum endoplasma, badan mikro, mitokondria, sentrosom, retikulum endoplasma kasar, ribosom, dan badan Golgi. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, dinding sel itu tidak ada dan pada tumbuhan ada. Membran sel pada sel hewan ada dan pada sel tumbuhan juga ada. Sitoplasma pada sel hewan maupun sel tumbuhan ada. Kemudian nukleus pada sel hewan ada dan pada tumbuhan juga ada. Kemudian retikulum endoplasma pada sel hewan dan sel tumbuhan ada. Ribosom pada sel hewan ada dan pada tumbuhan juga ada. Sentriol pada sel hewan ada, pada sel tumbuhan tidak ada. Kemudian badan Golgi pada sel hewan itu ada, pada tumbuhan juga ada. Kemudian lisosom pada sel hewan ada, pada tumbuhan tidak ada. Kemudian mitokondria pada sel hewan dan pada sel tumbuhan ada. Kemudian plastida pada sel hewan tidak ada, pada sel tumbuhan ada. Kemudian badan mikro ini terdiri dari peroksisom dan giloksisom. Peroksisom pada sel hewan ada dan pada sel tumbuhan juga ada. Giloksisom pada sel hewan tidak ada dan pada tumbuhan ada. Kemudian vakuola pada sel hewan ada tapi kecil. Pada tumbuhan ada dan ukurannya besar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya.